Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdal hamidin wasyukru lahu syukras syakirin wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah wa ya amatallah usikum wa iyaya awalan bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa ahuthukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada subuh hari ini kembali kita dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari akhirat kelak. Dan semoga segala ibadah dan ketaatan kita dapat membahagiakan kita baik di dunia, terlebih-lebih lagi di hari akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Melanjutkan apa yang kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai, menyukai hambanya yang mendekatkan diri kepadanya dengan melakukan apa yang wajib yang diperintahkan kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mencintai hamba yang senantiasa mendekatkan diri kepadanya dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Jadi bukan hanya yang wajib saja. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Tidaklah hambaku terus melakukan pendekatan diri kepadaku dengan yang sunnah, yang nafilah, hingga aku mencintainya. Fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi wa basarahu alladhi yubsiru bi wa yadahu allati yubtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa idza sa'alani la u'tiyanna wa in ista'adani la u'idanna. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Artinya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hambanya yang mendekatkan diri kepadanya dengan melakukan ibadah-ibadah fardu, dan akan mencintainya ketika dia senantiasa melakukan ibadah-ibadah sunnah. Nah, pada kesempatan yang mulia dan berbahagia ini, saya ingin menambahkan bahwa kenapa kita harus meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita bersungguh-sungguh beribadah, melakukan ketaatan, melakukan apa yang diperintahkan, yang wajib maupun yang sunnah, agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ahabballahu 'abdan nada Jibril inni qad ahbabtu fulan
inni qad ahbabtu fulanan fa ahibbahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka dia menyampaikan kepada Jibril, wahai Jibril, sungguh aku mencintai dia. Inni qad ahbabtu fulanan, sungguhnya saya mencintai si anu, si fulan. Fa ahibbahu, dan Jibril diperintah, maka cintai dia. Aku cinta, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada hambaku si fulan itu, maka cintai dia. Fa yuhibbu Jibril, maka Jibril pun mencintai. Wa nada ahlus sama, dan kemudian Jibril menyerukan kepada seluruh penghuni langit, innallaha qad ahabba fulan fa ahibbuhu. Wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai si anu, mencintai si fulan, maka cintailah dia. Jibril memerintahkan kepada semua penduduk langit untuk mencintai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini yang seharusnya kita kejar. Kita melakukan ibadah, ya bukan hanya sekedar pengguguran kewajiban, tapi kita mau bagaimana supaya ibadah yang kita lakukan itu mengundang cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah sudah cinta kepada seseorang, maka dia memberitahukan Jibril, saya cinta kepadanya dan cintailah dia. Dan Jibril pun akan menyampaikan ke penghuni langit, semua yang ada di langit, sesungguhnya saya dan Allah Subhanahu wa taala mencintai si fulan, maka cintai dia. Maka semua penduduk langit mencintai dia. Dalam hadis lanjutannya mengatakan bahwa fayunadi fis sama thumma tanzilu al mahabbata li ahli al-ard. Kemudian diturunkan kecintaan itu kepada penduduk bumi. Jadi kalau tadi semua penghuni langit mencintainya, kemudian kecintaan itu diturunkan ke bumi. Fadzalika qaulullahi ta'ala, itulah firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan baginya, jadi Allah Ar-Rahman menjadikan untuknya kecintaan. Artinya orang yang beriman dan beramal saleh akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Jibril, dicintai oleh penduduk langit, dan dicintai oleh penduduk bumi. Kemudian selanjutnya, wa idza abghadallahu 'abdan, sebaliknya kalau Allah Subhanahu wa taala membenci seorang hamba, nada Jibril, dia menyuruh Jibril, inni abghadtu fulan, sesungguhnya aku benci si fulan. Fayunadi ila sama, kemudian Jibril menyerukan kepada penduduk langit, summa tanzilu lahul baghdha'a fil ard, kemudian kebencian itu diturunkan ke bumi. Fayabghaduhun nas, maka orang-orang pun akan benci kepadanya. Sehingga jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penting untuk kita beriman dan beramal saleh dan membuktikan keimanan kita dengan amal saleh, salah satunya yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi tadi, ya.
wa ma taqarraba ilayya ya, ahabbu, yang lebih aku cintai, mimma aftaradtuhu alaih, dari apa yang aku fardukan kepadanya. Pembuktian keimanan kita dengan melakukan amal soleh yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang paling dicintai. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan senantiasa, yakni tidak bergeser, selalu melakukan perkara-perkara yang sunnah sampai aku cinta kepadanya. Dan kalau saya sudah cinta kepadanya, saya menjadi pendengarannya, saya menjadi penglihatannya, saya menjadi tangannya, saya menjadi kaki. Yang sudah kita jelaskan bahwa yang dimaksud di sini bukan hulul, bukan Allah masuk ke jasad hambanya, tidak. Tapi yang diinginkan adalah tidak mungkin dia mendengarkan kecuali sesuatu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak melihat kecuali yang diridai, tidak melakukan kecuali yang disukai, tidak berjalan ke tempat-tempat yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun perlu kita ingat bahwa orang bertakwa, yakni orang yang sempurna imannya pun, itu masih ada potensi melakukan dosa. Karena orang bertakwa bukan orang yang maksum, bukan nabi. Nabi saja ya pernah melakukan sesuatu yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu contoh ya, dan ini sudah sering kita sampaikan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika minum madu ya, di salah satu rumah istrinya yang bukan gilirannya. Ketika masuk ke rumah istri yang punya giliran, dia mencium aroma madu ya, ternyata dari rumah madunya ya, minum madu di rumah madu, marah. Yang membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau kamu marah, mulai sekarang saya tidak akan minum madu lagi. Ya. Nabi seolah-olah mengharamkan madu untuk diri. Turun ayat, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, ya, kenapa kamu mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah hanya karena menginginkan keridaan istrimu? Cuma mau menenangkan istrimu yang lagi marah. Ya biasa. Kenapa minum di rumah dia? Nah, bukan gilirannya. Kamu harus makan di sini, makan dan minum di sini. Nah, sehingga untuk menenangkan dia mengatakan, saya tidak akan minum madu lagi. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi saja terkadang melakukan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi Nabi ma'sum. Sehingga dalam ujung ayat, wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam masalah duniawi, Nabi juga pernah melakukan kesalahan yang akhirnya merubah. Nabi melarang orang-orang di Madinah untuk menikahkan kurmanya, ya. Karena kurma itu harus dinikahkan. Ya kalau tidak dinikahkan, hanya dinikahkan oleh ya petugas ya yang menikahkan ya. Kalau di apa namanya, di kita apa istilahnya, MTR deh. Ya Pak ya. Ada petugas yang menikahkan. Ya kalau yang apa namanya tumbuhan yang seperti ini yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu berupa serangga yang terbang dari satu putik ke putik ya. Dari satu yang putik jantan ke putik betina. Ya, kalau hanya ini yang diharapkan, tidak bisa banyak. Sehingga mereka lebih tahu, sehingga menikahkan, mengawinkan yang betina dengan yang jantan, akhirnya berbuah lebat. Suatu ketika Nabi melarang, tidak boleh menikahkan. Nah, apa akhirnya? Nabi melihat semua orang merasa, aduh, ini karena tidak dikawinkan maka kurang hasilnya.
Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ada apa ini? Kenapa begini? Nah, ada sahabat yang menyampaikan, wahai Rasulullah, itu kurma ya bisa berhasil banyak, berbuah banyak kalau dinikahkan, dikawinkan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyadari kekeliruan ini dan mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ya, kalian lebih tahu tentang urusan duniamu. Sehingga jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kembali bahwa yang namanya orang beriman ya, jangankan yang imannya biasa-biasa, yang bertakwa kepada, yang puncak keimanan sudah ada pada dirinya, itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa itu dijanjikan surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladziina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladziina idza fa'alu fahishah. Ini bertakwa, dan orang-orang yang melakukan fahisyah, dosa, au zalamu anfusahum, atau menzalimi dirinya. Artinya orang bertakwa itu punya potensi melakukan itu. Tapi orang yang bertakwa, orang yang beriman, berbeda dengan yang tidak beriman. Ketika dia sadar bahwa dia melakukan kesalahan, dia segera kembali. Wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia melakukan dosa fahisyah itu dosa yang melibatkan orang lain, ya, diantaranya zina, perselingkuhan. Itu melibatkan, tidak ditanggung sendiri. Nah, makanya disebutkan awzalamu anfusahum, atau dia menzalimi dirinya sendiri, dia berdosa, tidak melibatkan orang lain, ya, seperti menghambur-hamburkan harta, boros dan sebagainya, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Zakarullah, ketika dia ingat Allah Subhanahu wa taala, maka dia beristighfar, fastaghfaru li dzunubihim. Dia segera beristighfar kepada Tuhannya, memohon ampun. Karena meyakini wa may yaghfiru dzunuba illallah, tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu, dan dia tidak terus-menerus mengulangi kesalahan dan dosa itu. Wa hum ya'lamun, ya, sedang dia tahu bahwa itu adalah kesalahan. Artinya jamaah sekalian, kalau kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, membuktikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan apa yang diperintahkan, yang wajib maupun yang sunnah, meskipun terkadang kita masih, ya, hari ini mungkin lolos, besok tersalah lagi, tersilap lagi, bersegera beristighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang terakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa beristighfar kepada Allah. Yang tadi kita mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak luput dari dosa, tidak luput dari kesalahan, tapi dia maksum, diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun ada teguran, ya, ada teguran, ya, termasuk teguran Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menerima usulan Abu Bakar As-Siddiq, ya, tentang tawanan perang Badar. Kata Umar bin Khattab, pancung semua. Semua yang ditawan itu, matikan. Kata Abu Bakar, wahai Rasulullah, di antara yang tertawan itu ada orang kaya, ya, bisa kita gunakan kekayaannya. Ada orang pintar, bisa kita suruh dia
ajari orang-orang Islam. Dan itu yang diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun Allah sejalan dengan keinginan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sehingga membuat Nabi ketika ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Abu Bakar dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis. Ya. Yang kemudian Umar bin Khattab datang membuktikan kecintaannya kepada dua sahabatnya, Nabi dan Abu Bakar. Wahai saudaraku, ada apa? Kenapa kalian menangis? Sampaikan kepadaku biar saya juga bisa menangis. Begitu ya, yang dicontohkan oleh sahabat. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa kami mendapat teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala karena tidak mengikuti usulanmu. Nah, jadi ini bukti bahwa Nabi pun terkadang silap. Tapi Nabi adalah sosok yang maksum, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beda dengan kita, hamba yang biasa, yang terkadang lupa kembali. Meskipun sudah ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terkadang diingatkan oleh Allah ketika dia tersilap, ya, khilaf, melakukan kesalahan. Ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu yang terkadang dia menyadari, oh ini teguran, ini adalah teguran, tapi diabaikan. Berbeda dengan orang yang bertakwa kepada Allah, zakarullah fastaghfaru lidzunubihim, karena meyakini wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Itulah orang yang dijanjikan maghfirah Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan itulah orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa idza sa'alani la u'tiyanna, kalau dia minta kepadaku saya akan beri. Wa la ista'adzani, dan kalau dia mohon perlindungan kepadaku la u'idzanna, niscaya aku akan lindungi. Itu janji dan jaminan Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga penting untuk kita merindukan dan berusaha bagaimana supaya Allah cinta kepada kita dengan cara melakukan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah-sunnah. Sehingga pada satu acara, ya, saya menyampaikan, biasa di kita ada istilah pengasihan, ya, itu kalau bahasa Bugisnya cenin rara, ya, mudah-mudahan saya tidak salah, ya. Tujuannya untuk apa? Agar orang suka kepada dia, sehingga membaca mantra, berdoa, atau baca-baca lah, ya, kebaca-bacaan. Dan terkadang memakai ayat Al-Quran, ya, terkadang memakai ayat Al-Quran yang tidak ada yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, seperti ini bacaan supaya kamu tidak tersentuh sesuatu dan sebagainya, ya, supaya orang ngasihi, mencintai. Yang terkadang bacaan-bacaan itu meskipun dari Al-Quran, tapi larinya, ya, larinya kepada sesuatu yang salah, bisa bersifat syirik, gitu, bisa musyrik. Sehingga penting untuk kita meluruskan ini. Kalau, ya, sehingga saya mengatakan bahwa kalau kita bisa melakukan cening rara syar'i, ngapain cari cening rara syirki itu? Nah, bagaimana cening rara syar'i? Ini yang disebutkan tadi oleh Allah, innal ladzina amanu wa amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Allah akan menanamkan kecintaan. Orang akan cinta kepadanya, orang akan senang kepadanya. Kenapa? Allah cinta. Dan kalau Allah cinta, Jibril juga cinta, makhluk yang ada di langit pun cinta, turun ke bumi kecintaan itu, maka semuanya akan cinta kepadanya. Tidak perlu baca-baca, tidak perlu baca-baca, yang terkadang membuat kita lari kepada sesuatu yang syirik. Dan kalau berbuat syirik,
ya mustahil dapat surga. Orang yang mati dalam keadaan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala masuk neraka selama-lamanya, abadan, tidak akan keluar. Ya. Sesungguhnya Allah mengampuni ya segala dosa, tapi dosa syirik tidak. Kalau tidak ditobatkan dan mati, ya sudah, khalidina fiha wal iyadu billahi min dzalik. Selanjutnya jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita menundukkan mata hati dan kepala kita untuk beristighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mendoakan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang tidak kita kenal tapi kita tahu bahwa dia adalah seakidah dengan kita, seagama dengan kita, maka kita juga mendoakan mereka, baik yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit maupun yang sudah dipanggil menghadap oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma arham mautana, Allahumma arham mautana wa mautal muslimin. Allahumma ighfir lana wa lahum ya ghaffar ya tawwab ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.